Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Syekh Nawawi Al-Bandani disebutkan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman tinggallah seorang laki-laki beserta istrinya di sebuah rumah yang mana di depan rumahnya itu terdapat sebuah pohon yang tinggi besar, di mana di bagian atas dari pohon itu bersaranglah burung merpati dan beberapa anaknya. Pada suatu hari sang istri meminta kepada laki-laki itu untuk mengambilkannya anak merpati. Kemudian sang suami itu memanjat pohon, mengambilkan anak merpati, diserahkan kepada istrinya untuk dipasak dan dikonsumsi. Karena kebiasaan istrinya itu senang untuk mengkonsumsi daging anak burung merpati. Maka induk merpati yang merasa kehilangan dan sedih mengadu kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerti bahasa binatang dan menguasai sejumlah pasukan jin dan kekuasaan yang besar di Baitul Maqdis, kemudian memanggil laki-laki itu. Maka ia melarang untuk selanjutnya bagi laki-laki itu mengambil anak dari burung merpati yang bersarang di atas pohon di depan rumahnya itu. Keesokan harinya sang istri kemudian meminta lagi untuk diambilkan burung merpati itu, dan suaminya berkata bahwa aku telah dilarang untuk mengambil burung merpati di atas pohon itu oleh Nabi Sulaiman. Konon baginda Nabi Sulaiman marah katanya. Maka sang istri kemudian membujuk suaminya, tidak mungkin Nabi Sulaiman itu tahu bahwa engkau telah mengambil anak burung merpati di atas pohon itu, karena ia sibuk dengan urusan mengurus kerajaan. Maka kemudian karena bujukan dari istrinya, sang suami kemudian luluh dan mengambil lagi anak dari burung merpati yang terdapat di pohon di depan rumahnya itu. Maka mengadu lagi induk burung merpati ini kepada Nabi Sulaiman. Kali ini Nabi Sulaiman marah. Mengapa laki-laki itu tidak mendengar apa yang dikatakannya, yang telah melarang untuk mengambil kembali anak-anak burung merpati itu. Maka kemudian Nabi Sulaiman memanggil jin yang terdapat di timur dan di barat. Dua jin dipanggil dan ditugasi oleh Nabi Sulaiman menjaga pohon tempat bersarangnya merpati tersebut. Dan apabila laki-laki itu kembali memanjat pohon untuk mengambil anak dari burung merpati itu, maka tariklah kakinya sampai ia jatuh. Selang beberapa hari, istrinya kemudian meminta lagi suaminya untuk diambilkan anak dari burung merpati itu. Dan ketika memanjat, tiba-tiba rumahnya didatangi oleh seorang pengemis. Seorang pengemis itu merasa kelaparan, dan dari atas pohon suaminya berteriak kepada istrinya untuk diberikan makanan yang terdapat di rumah. Maka ia beberapa gandum ia berikan, kemudian dibekali juga pengemis itu dengan beberapa uang yang terdapat di dalam rumahnya. Kemudian sang suami selamat. Ia tidak jatuh dari apa yang telah dijanjikan oleh jin yang menunggu pohon itu. Maka Nabi Sulaiman kemudian memanggil kedua jin itu. Mengapa kamu tidak menarik kakinya sampai laki-laki itu jatuh? Maka jin itu berkata, wahai Nabi Sulaiman, sebetulnya aku hendak menarik kaki dari laki-laki itu sampai ia jatuh. Kemudian datang dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mencekik leherku dan melemparkanku ke tempat terbitnya matahari, kemudian melemparkan temanku ke tempat terbenamnya matahari. Maka selamatlah laki-laki itu. Selamat karena ia telah bersedekah, telah berbuat baik memberikan sedekah kepada seorang pengemis. Maka dalam hal ini hikmah dari kisah yang barusan disampaikan, betapa sedekah dapat menolak bala. Bahwa dari sedekah yang kecil ternyata memberikan manfaat kebaikan bagi diri kita. Barangkali waktu kembalinya itu kita tidak tahu kapan, dalam bentuk seperti apa, tetapi sedekah dapat menjadi wasilah supaya kita terhindar dari bala. Maka dalam hal ini marilah kita berbagi
untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, terlebih lagi bagi mereka yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan sedekah kita menjadi wasilah supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari berbagai keburukan dan musibah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.